لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, Bapak dan Ibu, kita masih di bab yang kedua, Tauhid Rububiyah. Setelah di bab yang pertama kita jelaskan makna daripada Tauhid Rububiyah, lanjut pasal yang kedua, makna Rabb dalam Al-Quran dan pandangan orang-orang yang sesat serta bantahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pasal yang ketiga ini, penulis Hafizahullah Ta'ala menerangkan bahwa alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi ternyata bukan hanya kita sebagai makhluk insani, makhluk-makhluk selain kita juga sudah tunduk dan patuh kepada Allah. Cuman kitanya yang tidak tahu. Ini disampaikan Allah dalam beberapa ayat, antara lain di Ali Imran ayat 83. Ya. Jadi alam semesta ini seperti langit dan bumi, matahari dan rembulan, bintang gemintang, planet-planet, semuanya alam. Semuanya alam itu tunduk dan patuh kepada Allah. Apa kata Allah dalam Ali Imran ayat 83? Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'au wa karha. Padahal kepunyaannya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Semuanya tunduk kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Kita di halaman 35. Halaman 35. Apa yang ada di langit? Para malaikat, itu yang tidak kita kelihatan, tidak kelihatan oleh kita. Matahari, ya, rembulan, bintang gemintang, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, matahari terbit setiap pagi, tenggelam setiap petang. Dari awal diciptakan seperti itu, tidak pernah berubah, tidak pernah absen, tidak pernah cuti, tidak pernah minta izin, tidak mengenal harfit nas, selalu terbit setiap pagi, tenggelam setiap petang. Karena memang itu yang diperintahkan kepada matahari. Nanti tiba saatnya kepada matahari itu diperintahkan untuk terbit di tempat tenggelamnya, yaitu di arah barat. Itulah menunjukkan ditutupnya pintu taubat. Tidak ada gunanya lagi bersyahadat ketika itu, karena sebentar lagi bumi ini akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun rembulan, seperti itu juga. Matahari yang memberikan penerangan di siang hari, rembulan memberikan penerangan di malam hari. Kemudian dibantu dengan bintang gemintang yang tidak terhitung jumlahnya, ikut memberikan penerangan di malam hari dan menjadi pedoman bagi makhluk-makhluk Allah yang memang tidak menggunakan kompas. Maka bintanglah yang menjadi pedomannya ketika mengharungi bumi Allah ini. Berlanjut kepada Al-Baqarah ayat 116.
Bal lahu ma fis samawati wal ardi kullul lahu qanitun. Masih di halaman 35. Bahkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Semuanya tunduk kepadanya. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ngeyel. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang mendebat perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada bapak kita. Tanyakan kepada kakek kita. Tanyakan kepada mbah buyut kita. Sejak kapan itu matahari terbit di arah timur, tenggelam di arah barat? Semua mereka mengatakan tidak tahu. Sudah sejak dulu seperti itu. Tidak pernah berubah. Paling mengalami gerhana, ya. Nah, maka kepada kita disyariatkan untuk sholat gerhana. Baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Itu juga diantara salah satu sholat sunnah yang diatur dalam kitab fikih tentunya. Kita berlanjut di ayat yang ketiga, yaitu di An-Nahl ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua apa yang makhluk yang melata di muka bumi dan juga para malaikat, sedangkan mereka malaikat itu tidak pernah menyombongkan diri. Diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, tunduk dan patuh kepada Allah. Yang ada di bumi bukan hanya makhluk insani seperti kita, tapi juga makhluk haiwani, tunduk dan patuh kepada aturan-aturan. Disuruh kawin dengan lawan jenisnya, dia patuh dan taat. Pergilah ke Ragunan, pergilah ke taman safari, yang jantan pasti mencari yang betina. Yang betina pasti menunggu yang jantan. Kita belum pernah lihat, kita belum pernah dengar ada haiwan itu yang gay, ada haiwan itu yang lesbi. Enggak pernah. Begitu tunduknya dia, begitu patuhnya dia kepada aturan Allah. Lalu bagaimana manusia? Manusia yang merasa mempunyai akal untuk berpikir, manusia yang mengenyam pendidikan, sekolah, walaupun tidak semuanya tamat sampai ke perguruan tinggi, tapi ternyata mereka tidak mencukupkan pasangan hidupnya, lawan jenisnya, mereka ingin juga kawin dengan jenisnya sendiri. Maka muncullah gay, laki-laki kawin dengan laki-laki. Muncullah lesbi, perempuan kawin dengan perempuan. Walaupun ini dilaknat oleh Allah, walaupun ini dikutuk oleh Allah, karena manusia itu mulai tidak tunduk dan patuh kepada aturan Allah, maka ternyata LGBT itu berkembang pesat, ya, di tanah air kita. Ya, di tanah air kita. Ini menunjukkan manusia tidak lagi mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita ke halaman 36. Lalu Al-Hajj ayat 18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Apakah kalian tidak mengetahui, kata Allah, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit? Diulang-ulang juga oleh Allah. Kepada Allah sujud apa saja yang ada di langit.
di bumi, ya, di langit dan di bumi. Contoh seperti matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Nah, cuman sujudnya, tata cara sujudnya yang tidak sama dengan tata cara sujud kita sebagai manusia. Maka itulah sebabnya kenapa kita tidak tahu mereka sujud kepada Allah. Kenapa kita tidak tahu mereka bertasbih, berzikir, menyebut nama Allah dengan caranya sendiri. Lalu di Ar-Ra'd ayat 50, ayat 15. Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Ternyata bukan hanya apa yang ada di langit, bukan hanya apa yang ada di bumi, termasuk bayang-bayangnya juga ikut tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diterangkan oleh Allah. Hanya kepada Allah lah sujud dan patuh segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan di waktu petang. Ini terlepas dari pantauan kita, terlepas daripada perhatian kita. Coba perhatikan, ya, di hari panas terik, taruhlah benda, ya, di kepanasan sekira jam 9 pagi, ya, itu matahari kan di sebelah timur. Matahari di sebelah timur. Maka pasti bayangannya akan ada di sebelah barat. Bayang-bayangnya benda ini akan ada di sebelah barat. Nanti lihat pula sekira jam 2 atau jam 3 matahari akan bergeser ke arah barat. Maka bayangannya akan pindah ke sebelah timur. Bayang-bayang tidak akan pernah bersama cahaya, selalu di balik cahaya. Kemanapun cahaya pergi, maka bayang-bayangnya akan lari, menghindar, menjauh dari cahaya itu. Itu pasti terjadi. Itu bentuk ketundukan, kepatuhan kepada Allah, bayang-bayang dari berbagai macam benda. Nah, disebutkan dalam Ar-Ra'd ini, wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Termasuk bayang-bayang mereka akan tunduk dan patuh baik di waktu pagi maupun di waktu petang, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seluruh benda alam semesta itu tunduk kepada Allah, patuh kepada kekuasaannya, berjalan menurut kehendaknya, semua menjalankan tugas dan perannya masing-masing serta berjalan menurut aturan yang sangat sempurna. Penciptanya sama sekali tidak ada memiliki sifat kekurangan, lemah, dan cacat. Itulah bentuk-bentuk ketundukan, kepatuhan dari alam semesta. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh. Ternyata alam semesta bukan hanya tunduk, bukan hanya patuh, bahkan lebih dari itu bertasbih. Ya, bertasbih. Nah, kata-kata bertasbih jangan terbayang oleh kita lingkaran kalung saulin, ya. Nah, jangan ke situ image kita. Tasbih itu adalah subhanallah. Itu tasbih. Itu tasbihnya kita. Tapi tasbihnya alam semesta kita tidak faham. Kita tidak mengerti, kita tidak mendengar. Kalaulah bukan Allah yang memberitahu, kita tidak bakal tahu ternyata alam itu bertasbih. Ini Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Isra ayat 44. Apa kata Allah? Tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu
wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Nah, di sini baru kita ngeh. Di sini kita baru mengerti. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kamu sekalian tidak mengerti dengan tasbih mereka. Kita mengertinya tasbih itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, alam yang lain tidak begitu tasbihnya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Karena kita tidak mendengar. Yang pernah dilihat oleh para sahabat, yang dilihat oleh Nabi SAW, ada satu pohon yang menangis karena ditinggal oleh Nabi ketika berkhutbah. Nah, jadi ceritanya di awal-awal Nabi ketika berkhutbah bersandar di pohon itu. Nah, lalu selanjutnya ketika sahabat membuatkan mimbar untuk Nabi, pohon tempat bersandar itu menangis karena jasanya tidak dipakai lagi oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah menenangkan pohon itu, barulah pohon itu berhenti menangis. Ini hadisnya sahih, bukan bualan, bukan cerita kancil, dongeng, bukan. Ini cerita dari hadis yang sahih. Jadi seluruh makhluk, baik yang berbicara maupun yang tidak berbicara, baik yang hidup maupun yang mati, semuanya tunduk kepada perintah kauniyah Allah. Semuanya mensucikan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan, baik secara keadaan maupun secara ucapan. Ya, secara ucapan ya kita yang bisa berucap. Tapi makhluk yang lain tidak bisa berucap ya dengan kondisinya sendiri. Begitulah dia bertasbih. Orang yang berakal pasti semakin merenungkan makhluk-makhluk ini, semakin yakin bahwa itu semua diciptakan dengan hak dan untuk yang hak. Diciptakan dengan benar dan untuk yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ia diatur dan tidak ada pengaturan yang keluar dari aturan penciptanya. Semua meyakini sang pencipta dengan fitrahnya. Ya, di makna tauhid rububiyah telah kita sampaikan, Allah itu bukan hanya mencipta. Allah itu bukan hanya memberi rezeki, tapi Allah itu juga mengatur alam semesta. Nah, semuanya tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam, mereka tunduk, menyerah, pasrah dan terpaksa dari berbagai segi. Antara lain, 1, keyakinan bahwa mereka sangat membutuhkannya. Ya, mereka alam semesta itu membutuhkan kepatuhan, membutuhkan ketundukan, membutuhkan tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kebutuhan, maka mereka tidak henti-hentinya taat dan patuh, tidak henti-hentinya bertasbih, memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segi yang kedua, kepatuhan mereka kepada qada, qadar dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditulis di Lauh Mahfuz. Ya, karena qadarullah, ketentuan Allah. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma syaa fa'al. Apa yang dikehendaki Allah, itulah yang Allah lakukan. Yang ketiga, permohonan mereka kepadanya, kepada Allah ketika dalam keadaan darurat atau terjepit.
Ya, ternyata mereka juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seorang mukmin tunduk kepada perintah Allah secara ridha dan ikhlas. Begitu pula ketika mendapatkan cobaan, ia sabar menerimanya. Jadi ia tunduk dan patuh dengan ridha dan ikhlas. Jadi ketundukan dan kepatuhan itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika ditimpa oleh musibah, maka ketundukan dan kepatuhan ditunjukkan dengan ridho dan bersabar. Sebaliknya, ketika mereka mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat, maka ketundukan itu ditentukan dengan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang mukmin. Itu bedanya dengan makhluk alam semesta. Demikian Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 45. Itu maraji'nya, itu rujukannya. Sedangkan orang kafir, ya, manusia juga, maka ia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni. Ya, yang bersifat kauniyah sesuai dengan penciptaannya. Contoh, mereka kalau haus wajib minum. Mereka kalau lapar wajib makan. Mereka nggak bisa bantah. Sebab kalau mereka membantah, mereka nggak kuat menahan haus. Mereka nggak kuat menahan lapar. Maka terpaksalah mereka mematuhi aturan Allah. Nah, ini bedanya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin mentaati perintah Allah itu dengan ikhlas. Tapi orang kafir mematuhi perintah Allah itu dengan keterpaksaan, bukan karena ikhlas. Adapun maksud dari sujudnya alam dan benda-benda adalah ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing benda bersujud menurut kesesuaiannya, yaitu sujud-sujud yang sesuai dengan kondisinya, serta mengandung makna tunduk kepada Rabb. Dan bertasbihnya masing-masing benda, ya, adalah hakikat, bukan majaz. Ya. Di dalam istilah Arab itu ada hakiki, ada majazi. Hakiki adalah yang sebenarnya. Majazi adalah sindiran secara tidak langsung. Ya. Nah, tentang sujudnya alam, bertasbihnya alam semesta, itu bukan majaz, bukan sindiran. Tapi hakikatnya begitu. Ya, meskipun kita tidak mengerti, tidak melihat, tidak mendengar seperti apa tasbihnya mereka. Yang jelas, itu semua adalah hakikat, bukan majaz. Dan itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kembali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan Ali Imran ayat 83. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri, tunduk dan patuh segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, beliau Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan Allah menyebutkan ketundukan benda-benda secara sukarela dan terpaksa karena seluruh makhluk wajib beribadah kepadanya dengan penghambaan yang umum. Tidak peduli apakah ia mengakuinya atau mengingkarinya. Mereka semua tunduk dan diatur. Mereka patuh dan pasrah kepadanya secara rela maupun terpaksa.
Nah, tadi kita sampaikan kalau secara rela itu banyak di antara kaum muslimin, ya. Walaupun pagi-pagi buta, cuaca dingin, hujan rintik-rintik, mereka tetap ke masjid. Ini kerelaan mereka, nggak ada yang maksa. Seharusnya dia menarik selimut, tidur dengan istrinya, tapi ketika kedengaran as-salatu khairum minan naum, selimut disingkirkannya. Dia ke kamar mandi, perlu mandi, tidak perlu mandi, cukup wudhu, lalu dia melangkah ke masjid. Ini bukti ketundukan didasari dengan kerelaan. Nah, lalu keterpaksaan ini ditunjukkan oleh orang-orang kafir. Tadi kita sampaikan, ya, naluri mereka, insting mereka, itulah yang membimbing mereka. Lapar, mereka terpaksa makan. Haus, mereka terpaksa minum. Kalau enggak, mereka tersiksa dengan kelaparan dan kehausan itu. Itu bentuk ketundukan kepada aturan Allah dengan keterpaksaan. Ya. Jadi kata Ibnu Taimiyah mengatakan Allah menyebutkan ketundukan benda-benda secara sukarela dan terpaksa karena seluruh makhluk wajib beribadah kepadanya dengan penghambaan yang umum. Tidak peduli apakah ia mengakuinya atau mengingkarinya. Yang mengakuinya adalah umat Islam, yang mengingkarinya adalah umat kafir. Mereka semua tunduk dan diatur, mereka patuh dan pasrah kepadanya secara rela maupun terpaksa. Kembali Majmu' Fatawa di jilid 10 halaman 200. Tidak satu pun dari makhluk ini yang keluar dari kehendak dan takdir dan qadanya, ketentuannya. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Dia adalah pencipta, dia adalah penguasa alam, semua adalah miliknya. Dia bebas berbuat terhadap ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Semua adalah ciptaannya, diatur, diciptakan, diberi fitnah, fitrah, membutuhkan dan dikendalikannya. Dialah yang maha suci, maha esa, maha perkasa, pencipta, pembuat, dan pembentuk. Itulah inti daripada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai bab 3. Bab 2 pasal 3. Mungkin perlu kita pertajam dulu sebelum kita masuk ke pasal yang keempat. Yang kurang jelas, yang kurang faham, mungkin kita tanya jawab sebentar. Silahkan yang mau bertanya. Kalau tidak, kita langsung ke pasal yang keempat. Bagaimana caranya Al-Quran dalam menetapkan wujud dan keesaan Al-Khaliq. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pasal yang keempat, ya. Manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud dan keesaan Allah sebagai Khaliq. Halaman 39. Apa itu manhaj? Manhaj adalah pola. Manhaj adalah sistem. Manhaj adalah gaya, ya, cara. Nah, itu artinya manhaj. Ya, manhaj itu bahasa Arab, ya, artinya bahasa kita adalah cara. Nah, bagaimana caranya Al-Quran dalam menetapkan wujud dan keesaan Allah sebagai Khaliq?
Cara Al-Quran dalam menetapkan wujud Allah sebagai Khalik serta keesaannya adalah satu-satunya manhaj, satu-satunya cara yang sejalan dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat, yaitu dengan mengemukakan bukti-bukti yang benar yang membuat akal mau menerima dan musuh pun menyerah ketika itu. Di antara lain, ya, pertama adalah dengan menunjukkan bahwa segala sesuatu pasti ada yang menciptakan. Sudah menjadi kepastian, setiap yang baru tentu ada yang mengadakan. Ini adalah sesuatu yang dimaklumi. Setiap orang melalui fitrah, ya, melalui nalurinya, dia sudah faham. Bahkan hingga oleh anak-anak, jika seorang anak dipukul oleh seorang ketika ia tengah lalai dan tidak melihatnya, ia pasti akan berkata, siapa tadi yang telah memukulku? Ya. Anak yang ketika dia asik bermain, kita colek, kita cubit, dia akan lihat siapa tadi yang cubit saya. Dia akan mencari tahu siapa tadi yang mencubit saya, siapa yang tadi yang mencolek saya. Dia akan melengos. Karena otaknya bicara, tidak mungkin ada culikan tanpa ada yang menculik. Tidak akan ada cubitan tanpa ada yang mencubit. Tidak akan ada objek tanpa ada subjek. Tidak akan ada yang dilakukan tanpa ada yang melakukan. Anak kecil bisa berkesimpulan seperti itu. Nah, begitu cara Al-Quran menunjukkan kepada kita. Bahkan ketika tidak ada yang mengaku, yang menculik, yang mencolek, yang mencubit, si anak apa yang bisanya? Bisanya nangis, dia akan nangis. Dia tidak akan diam-diam. Dia penasaran siapa yang telah mencubitnya tadi. Siapa yang telah mencoleknya tadi. Nah, itu seorang anak. Walaupun dikatakan kemudian tidak ada yang memukulmu, maka akalnya tidak akan dapat menerima. Ya, kita katakan, nggak ada yang mukulmu kok, nggak ada yang mencolekmu, nggak ada yang mencubitmu tadi. Nggak percaya dia. Dia tidak akan percaya walaupun dikatakan demikian. Bagaimana mungkin ada pukulan tanpa ada yang memukulnya? Kalau dikatakan kepadanya si fulan yang memukulmu, maka kemungkinan ia akan menangis sampai bisa membalas pemukulnya tadi. Ya. Kalau dia tidak bisa memukul, dia akan menangis. Itu melampiaskan keinginannya untuk membalas pukulan itu. Itu anak kecil yang belum sekolah, yang belum mengenyam pendidikan, yang hanya sebatas naluri belaka. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayatnya di dalam At-Tur ayat 35. Apa kata Allah? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Orang-orang yang mengingkari eksistensi Allah, mengingkari keberadaan Allah, tanyakan kepada mereka, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kenapa mereka tidak patuh kepada Allah? Tidak tunduk kepada Allah? Apakah mereka merasa diciptakan tanpa sesuatu? Atau nongol sendiri tanpa ada yang menciptakan? Ternyata manusia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Ini adalah pembagian yang membatasi yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gaya istifham lil inkari. Nah, kalau kita belajar balaghah, ya,
Balaghah itu adalah sastra Arab, ya. Nah, di dalam ilmu balaghah itu ada disebut istifham lil inkari, gaya bahasa bertanya tapi bukan tidak tahu, sebenarnya mengingkari tujuannya. Contoh, seorang ibu ketika ada anaknya yang badung, bandel, disuruh nggak mau, selalu ngelawan, dipanggil oleh ibu, Bu, ya, nak sini, ada apa, Bu? Bukankah ibu yang menghamilkanmu 9 bulan dengan kesusahan, susah bertambah payah, melahirkanmu bersabung nyawa, menyusukanmu selama 2 tahun, kok ibu nanya sih? Mah ibu nggak tahu? Bukan si ibu nggak tahu, tapi sebenarnya si ibu mengingkari. Yang dimaksud oleh ibu, tidak ada orang lain yang menghamilimu, yang menghamilkanmu selain ibumu ini. Tidak ada orang bersabung nyawa melahirkanmu selain ibumu ini. Itu yang dimaksud si ibu sebenarnya. Sekarang kenapa kamu durhaka, nak? Kenapa kamu susah diatur, nak? Nah, ini namanya istifham lil inkari. Nah, gaya bahasa ini ternyata Allah telah duluan dalam Al-Quran. Nah, dengarkan bahasa Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Allah nggak tahu ya, kok Allah nanya-nanya gitu? Bukan Allah nggak tahu. Sebenarnya Allah mengingkari. Apa yang dimaksud oleh Allah? Sebenarnya mereka itu diciptakan, ya, tidak mungkin diciptakan tanpa sesuatu. Mereka itu tidak mungkin menciptakan diri mereka sendiri. Allah membantahnya sebenarnya. Nah, ini yang dimaksud lil inkari. Ya. Jadi ini adalah pembagian yang membatasi yang disebutkan Allah dengan sigat istifham inkari. Bentuk pertanyaan sebenarnya menyangkal, mengingkari, guna menjelaskan bahwa muqaddimah ini sudah merupakan aksioma, ya, kebenaran yang nyata yang tidak mungkin lagi diingkari. Allah berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Kenapa mereka tidak mau diatur? Kenapa mereka itu enggak tunduk dan patuh? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah bukan Allah yang menciptakan mereka? Nah, itu sebenarnya dimaksud oleh Allah. Maksudnya tanpa pencipta yang menciptakan mereka, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tentu tidak mungkin. Kedua hal itu sama-sama mustahil, sama-sama batil. Maka tidak ada kemungkinan lain kecuali mereka mempunyai pencipta yang menciptakan mereka. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada lagi pencipta lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih, dalam Luqman ayat 11. Ini semuanya ciptaan Allah. Maka tunjukkan kepadaku mana ciptaan Tuhan-Tuhan yang lain itu. Kan kalian menyembah berhala, Lata, Uzza, Hubal, Manat. Tunjukkan kepadaku mana ciptaan berhalamu, mana ciptaan Lata, Uzza, Hubal, Manat. Allah menantang kepada orang musyrik, tapi tantangan Allah ini sampai sekarang tidak bisa dijawab oleh mereka. Nah, begitu juga orang yang mempertuhankan batu-batu kuburan. Fa'aruni, tunjukkan kepadaku mana ciptaan batu-batu kuburan yang kamu sembah dalam wisata religi itu, yang kamu kultus, kamu sanjung-sanjung itu, mana ciptaan? Ada khalqi, ini adalah ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga Al-Ahqaf ayat 4. Aruni madza khalaqu minal ard.
Perlihatkan kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Mana? Pilih saja yang paling kecil. Pilih saja yang paling mudah. Tunjukkan mana yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan selain pada Allah itu. Kemudian Ar-Ra'd ayat 16. Ya, halaman 40 di bawah. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih fatashabahal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi semua was-was itu langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ke Al-Hajj ayat 73. Ya. Kita di halaman 41. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan meskipun seekor lalat walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Ya. Yang disembah selain Allah. Kalau dulu batu-batu berhala, Lata, Uzza, Hubal, Manat. Sekarang batu-batu kuburan, termasuk batu-batu cincin, batu ponari di Jawa Timur sono. Itu semua yang disembah selain pada Allah. Mereka tidak dapat menciptakan meskipun dzubaban. Ya, seekor lalat. Seekor lalat. Lalat betapa kecilnya. Jangankan menciptakan gajah, bahan bakunya banyak. Lalat bahan bakunya kan nggak banyak, itu kecil. Nah, cobalah buat. Silahkan bergotong royong. Silahkan bersatu, ngumpul satu negeri untuk menciptakan seekor lalat. Kalau bisa coba. Kata Allah SWT. Ternyata tidak. Udah ada yang bisa bikin, tapi nggak bisa bikin nyawanya. Seperti robot-robot. Ya, mainan anak-anak, ya, ada itu. Ada yang bentuk ular, bentuk kerbau, bentuk sapi, ya bermacam-macam diciptakan oleh manusia. Tapi mereka tidak bisa meniupkan roh, terkendalanya di situ. Ya, sampai hari ini hanya membuat fisiknya itu pun tidak sama. Tapi membuat rohnya mereka tidak bisa. Itu di Al-Hajj ayat 73. Kemudian An-Nahl ayat 20. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Ya, apapun berhalanya, apapun patungnya, mereka tidak mampu menciptakan. Malah berhala itu sendiri yang diciptakan orang, diciptakan penyembahnya. Ya, lebih lucu orang Arab. Ya, orang Arab membuat berhala dari adonan roti. Setelah jadi, lalu mereka sembah. Setelah menyembah, perutnya lapar. Mereka copet, ya. Lalu mereka makan. Jadi orang jahiliyah itu memakan Tuhannya sendiri. Ah, itu yang terjadi. Nah, ini menunjukkan akal manusia lumpuh kalau coba-coba membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya An-Nahl ayat 17. Ya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun.
Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Allah menciptakan. Berhala-berhala tidak menciptakan. Apakah itu bisa kamu samakan? Kenapa kamu tidak mendapatkan pelajaran, tidak mengambil pelajaran dari situ? Sekali lagi, pertanyaan dari Allah yang tidak bisa dijawab sampai hari ini. Sekalipun sudah ditantang berulang kali seperti itu oleh Allah, namun tidak seorang pun yang mengaku bahwa dia telah menciptakan sesuatu. Pengakuan atau dakwaan saja tidak ada, apalagi menetapkan dengan bukti. Jadi ternyata benar, hanya Allah lah sang pencipta dan tidak ada sekutu baginya. Nah, ini manhaj pertama. Ini cara pertama Al-Quran memperkenalkan kepada kita bahwa Allah itu adalah sang Khalik. Keberadaan Allah, eksistensi Allah sebagai Khalik, Maha Pencipta. Pola yang kedua, dengan menunjukkan kepada kita alam ini maha teratur, tentu ada yang mengaturnya. Ya. Kalau tadi dengan memperkenalkan alam ini tentu ada yang mencipta. Ya, sekarang keteraturan alam ini tentu ada yang mengatur. Tempat kita ngaji ini ruangan teratur sekali, ya. Ada kursi tempat duduk. Kalau malas duduk di kursi, ya boleh duduk di bawah. Ada kipas angin, pendingin udara, ya ada lampu penerang. Kok teratur sekali? Tentu ada yang mengatur. Mustahil ini terjadi, ujuk-ujuk terjadi seperti ini kalau nggak ada yang mengatur. Ini contoh kecil. Apalagi alam semesta, berapa teraturnya? Ya, walaupun kadangkala otak kita, analisa kita kadang-kadang keliru menilai. Sebuah contoh, ada dua tumbuhan sekilas lintas nggak pantas, tapi ternyata begitulah yang lebih baik. Ada pohon beringin besar, batangnya besar, tinggi, tempat bernaung ketika panas. Tapi lihat buahnya. Buahnya kecil-kecil, paling seujung jari, sebesar jempol buahnya. Nah, di segi lain ada labu yang merayap. Ya, labu yang merayap. Lemes. Enggak punya batang yang tinggi, yang kokoh. Karena lemesnya, dia tidak berdiri, cuma merayap kemana-mana labu itu. Tapi lihat buahnya, sebesar kepala, ya, sebesar kelapa buahnya. Nah, ini kan sepertinya nggak imbang ini. Seharusnya beringin itu yang tinggi, yang besar, buahnya besar seperti buah kelapa. Labu yang merayap itu buahnya kecil seharusnya. Ini analisa sederhana. Tapi ternyata, tahukah kita, itulah yang terbaik untuk kita. Saudara bayangkan, kalau beringin itu diberi oleh Allah buah seperti kelapa, ya, beringin itu biasa tempat bernaung. Ketika panas, banyak orang istirahat di situ. Kalau buahnya seperti buah kelapa, pas jatuh, ketiban buahnya, apa yang terjadi kira-kira? Hancur. Kenapa buah labu itu besar bukan kecil? Karena nggak ada yang bernaung di bawahnya, nggak ada yang bakal ketiban, maka diberi buah yang besar oleh Allah. Maha teratur. Tentu ada yang mengatur. Mustahil teratur seperti itu kalau tidak ada yang mengatur. Nah, ini cara Allah
memperkenalkan kepada manusia ada sang Khalik yang mengatur. Sekarang kita lihat Al-Mu'minun ayat 91. Al-Mu'minun ayat 91. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhhaba kullun ilahim bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebahagian yang lain. Masya Allah. Begitu Al-Quran menjelaskan kepada kita, menunjukkan hanya satu Allah sang pengatur. Kalaulah dua yang mengatur alam semesta, maka pasti tidak akan muncul keteraturan. Karena menurut Tuhan A begini, menurut Tuhan B begini. Tidak mungkin ada kesepakatan. Karena mereka berbeda kemauan. Nah, ini menunjukkan satu pengaturnya. Nah, maka begitupun di dunia ini, tidak ada dua presiden. Presiden hanya satu dalam satu negara. Yang ada wakil presiden. Dalam satu provinsi nggak ada dua gubernur, pasti satu gubernur. Yang ada wakil gubernur. Dalam satu kabupaten pasti seorang bupati, nggak ada dua bupati. Yang ada wakil bupati. Nah, jadi yang mengatur itu, yang berkompeten, yang mengatur itu hanya satu. Ketika dua yang mengatur, pasti akan terjadi permasalahan. Yang satu akan mengalahkan yang lainnya. Tuhan yang hak harus menjadi pencipta sejati. Jika ada Tuhan yang lain dalam kerajaannya, tentu Tuhan itu juga bisa mencipta dan berbuat. Ketika itu pasti ia tidak akan rela adanya Tuhan yang lain bersamanya. Bahkan seandainya ia mampu mengalahkan temannya dan menguasai sendiri kerajaan serta ketuhanan, tentu telah ia lakukan. Apabila ia tidak mampu mengalahkannya, pasti ia hanya akan mengurus kerajaan miliknya, sebagaimana raja-raja di dunia mengurus kerajaannya sendiri-sendiri. Maka terjadilah perpecahan, sehingga harus terjadi salah satu dari perkara berikut ini. Satu di antara tiga kemungkinan ini pasti akan terjadi. Satu, salah satunya mampu mengalahkan yang lain dan menguasai alam sendirian. Seperti presiden bisa mengalahkan gubernur, ya, maka presidenlah yang akan bertindak, mengaturnya, mengalahkan gubernurnya. Kemungkinan yang kedua, masing-masing berdiri sendiri dalam kerajaan dan penciptaan sehingga terjadi pembagian kekuasaan. Ya, seperti berbeda provinsi, ya, provinsi A dengan provinsi B itu dua pengaturnya, maka aturannya juga berlain-lain. Tidak akan mungkin satu provinsi akan dua gubernurnya. Kemungkinan yang ketiga, nomor C, kedua-duanya berada dalam kekuasaan seorang raja yang bebas dan berhak berbuat apa saja terhadap keduanya. Dengan demikian, maka dialah yang menjadi Tuhan yang hak, sedangkan yang lain adalah hambanya. Yang lain harus nurut, harus manut. Ya, seperti kita sampaikan tadi, dalam satu negara yang ada satu presiden dan satu wakil presiden. Siapapun dia, kalau wakil harus nurut, wajib manut. Dulu, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu orang nomor satu, ya, di segi ulama, ketua majelis ulama.
Ya. Sudah itu didukung lagi oleh umurnya yang sudah sepuh, sudah tua. Tapi ketika dia dijadikan sebagai wakil presiden, tidak ada pilihan lain selain pada nurut, manut kepada apa yang diatur oleh atasannya, yaitu presiden. Nah itu cara yang kedua. Allah memperkenalkan, Al-Quran memperkenalkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi keteraturan pasti ada satu pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenyataannya dalam alam ini tidak terjadi pembagian kekuasaan dan ketidakberesan. Hal ini menunjukkan pengaturannya adalah satu dan tak seorang pun yang menentangnya, dan bahwa rajanya adalah esa, tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana Indonesia, presidennya adalah esa, tidak ada presiden yang kedua, yang ada hanya wakil presiden. Manhaj yang ketiga atau pola yang ketiga, kita di halaman 42 di bawah, dengan memperkenalkan kepada umat Islam, kepada manusia, tunduknya makhluk-makhluk untuk melakukan tugasnya sendiri-sendiri serta mematuhi peran yang diberikannya. Tidak ada satupun makhluk yang membangkang dari melakukan tugas dan fungsinya di dalam semesta ini. Inilah yang dijadikan hujah oleh Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun. Ya, terjadinya sesuatu pasti ada yang menciptakan. Sudah. Keteraturan sesuatu pasti ada yang mengatur. Sudah. Nah, sekarang yang ketiga, ketundukan yang terjadi pasti ada satu yang memerintah. Contoh, ketika kita sebagai seorang pengendara, apakah pengendara motor ataukah pengendara mobil, kita wajib tunduk dan patuh. Lengkapi surat-surat SIM dan STNK. Kalau pengendara motor, pakai helm. Kalau pengendara mobil, pakai sabuk. Ya. Ketika itu dilanggar, nah, maka kita akan ditilang. Kalau dulu ada polisi yang telah menunggu di depan. Sekarang, seiring dengan teknologi semakin canggih, polisi sudah mulai berkurang. Apa yang ditebar? Kamera di berbagai persimpangan jalan sudah dipasang kamera CCTV. Siapa yang membawa motor tidak pakai helm, langsung direkam. Siapa yang mengendarai mobil tidak memakai sabuk, langsung direkam. Siapa yang main handphone kita yang mengendara, langsung direkam. Dan nanti dicocokkan dengan STNK, BPKB-nya. Nah, tidak lama setelah itu akan melayang surat cinta dari kepolisian. Bayar, tilang. Akhirnya, semua pengendara tunduk dan patuh kepada aturan lalu lintas. Nah, kenapa terjadi ketundukan dan kepatuhan? Tentu pasti ada yang memerintah. Siapa? Polantas. Polisi lalu lintas. Kalau Polantas tidak ada, tidak mungkin kita terlalu takut. Malah ketika kita lupa, bawa dompet, bawa SIM, STNK, nah kita mulai gelisah. Jangan-jangan. Takut sekali kita. Malah melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepatuhan dan ketundukan ini pasti ada yang memerintah. Siapa? Nah, begitu caranya caranya Al-Quran memperkenalkan Allah sebagai Khalik kepada kita. Ya, kita kembali ke kitab. Tunduknya makhluk untuk melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri
serta mematuhi peran yang diberikannya. Tidak ada satupun makhluk yang membangkang dari melaksanakan tugas dan fungsinya di alam-alam semesta. Contoh tadi, matahari tidak pernah membangkang, tidak pernah terbit di arah barat, ya, tidak pernah tenggelam di arah timur, selalu teratur seperti itu, patuh seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Fir'aun. Ya, pembicaraan antara Musa dan Fir'aun ini diabadikan Allah dalam Toha ayat 49 dan 50. Ya. Qal famar rabbukuma ya Musa. Fir'aun bertanya, maka siapakah Tuhanmu berdua hai Musa? Ya, berdua dengan siapa itu? Dengan Harun. Ya, Nabi Musa itu didampingi oleh saudaranya Harun, dua-duanya Nabi, dua-duanya Rasul. Ya, Fir'aun mengeluarkan perintah aturan supaya orang-orang Mesir semuanya mempertuhankan dia. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Tapi Musa nggak mau. Harun nggak mau mempertuhankan Musa. Firaun penasaran, lalu langsung ditanya, "Famar rabbukuma ya Musa? Kenapa kalian tidak mau mempertuhankanku? Siapakah Tuhan kalian berdua sebenarnya hai Musa?" Dengarkan apa jawaban Musa. Qal, Musa menjawab, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Ya, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk, memberinya arahan, memberikannya hidayah. Ah, itulah Tuhanku, enggak siapa-siapa, kata Musa. Ini jawaban yang telak daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi siapa Tuhannya Musa? Tuhannya Musa adalah yang telah memberikan kepada setiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikan petunjuk. Jawaban Musa alaihissalam sungguh tepat dan telak. Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada setiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikan petunjuk. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan kami yang telah menciptakan semua makhluk dan memberikan masing-masing makhluk suatu ciptaan yang pantas untuknya, mulai dari ukuran besar, kecil, dan sedangnya, serta seluruh sifat-sifatnya. Seperti yang kita contohkan tadi, beringin buahnya kecil, itu yang pantas untuknya. Labu buahnya besar, itu yang pantas untuknya. Semua untuk kemaslahatan kita sebagai manusia. Kemudian menunjukkan kepada setiap makhluk tugas dan fungsinya. Petunjuk ini adalah hidayah yang sempurna yang dapat disaksikan pada setiap makhluk. Kamu dapati setiap makhluk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, apakah itu dalam mencari manfaat atau menolak bahaya. Sampai hewan ternak pun diberinya sebagian dari akal yang membuatnya mampu melakukan yang bermanfaat baginya dan mengusir bahaya yang mengancamnya, dan juga mampu melakukan tugasnya dalam kehidupan ini. Kita mengenal gajah. Gajah itu kakinya sebesar pohon kelapa. Tapi tidak pernah gajah itu salah injak. Kenapa sih dia gak pernah keinjak anaknya? Sekali waktu lupa, gak lihat, keinjak anaknya. Gak pernah. Dibanding manusia yang punya akal, membunuh anaknya sendiri. Ya, menjerat, begitu lahir anaknya dijerat, dimasukkan ke dedus, dibuang ke tempat sampah. Ternyata gajah lebih berpikir daripada manusia. Macan yang buas, kenapa tidak pernah mengoyak-ngoyak anaknya? Ya, mencabik-cabik anaknya, enggak pernah. Dilindunginya anaknya. Ternyata macan lebih berpikir daripada manusia yang membunuh anaknya sendiri.
Nah, begitu caranya Allah memperkenalkan. Nah, As-Sajdah ayat 7, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baik ciptaan itu. Jadi yang telah menciptakan semua makhluk dan memberinya sifat penciptaan yang baik, yang manusia tidak bisa mengusulkan yang lebih baik lagi, juga yang telah menunjukkan kepada kemaslahatannya masing-masing adalah Tuhan yang sebenarnya. Mengingkarinya adalah mengingkari wujud yang paling agung. Kita cobalah berkaca, kenapa harus saya seperti ini ya? Kenapa enggak seperti udah rezeki? Enggak seperti Pak Adi wajah saya, Pak Edi. Kenapa wajah saya enggak seperti wajah Pak Toto? Kita enggak bisa pesan, Pak. Kita udah terima jadi. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ada yang mencipta, ada yang mengatur, ada yang memerintah. Nah, tiga pola ini ya yang diatur dalam Al-Quran dalam rangka memperkenalkan kepada kita Allah sebagai Khalik. Allah memberi semua makhluk segala kebutuhannya di dunia, kemudian menunjukkan cara pemanfaatannya, dan tidak syak lagi jika dia telah memberi setiap jenis makhluk suatu bentuk dan rupa yang sesuai dengannya. Dia telah memberi setiap laki-laki dan perempuan bentuk yang sesuai dengan jenisnya, baik dalam pernikahan, perasaan, unsur sosial, juga telah memberi setiap anggota tubuh bentuk yang sesuai untuk suatu manfaat yang telah ditentukannya. Semua ini adalah bukti nyata bahwasanya Allah adalah Tuhan bagi segala sesuatu dan Dia yang berhak disembah, bukan yang selainnya. Nah, sampailah kita ke muara yang sebenarnya yang diinginkan Al-Quran, bahwa hanya Allah lah sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai penguasa pemerintah, dan maka hanya kepadanya lah kita mengabdi beribadah, bukan kepada selain Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Pada setiap benda terdapat bukti baginya yang menunjukkan bahwa dia adalah esa. Ini sebuah syair. Kemudian tidak diragukan lagi maksud penetapan rububiyah Allah atas makhluknya dan keesaannya dalam rububiyah adalah untuk menunjukkan wajibnya uluhiyah atau penyembahan kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Karena menciptakan kita hanya Allah, tidak ada yang lain mencipta selain Allah, maka dalam beribadah pun juga seperti itu, hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Nah, maka seandainya seorang mengakui tauhid rububiyah tetapi tidak mengimani tauhid uluhiyah atau tidak mau melaksanakannya, maka ia tidak menjadi muslim dan bukan ahli tauhid namanya, bahkan ia adalah kafir, jahid yang menentang. Dan tema inilah yang akan kita bahas pada pasal berikutnya nanti insya Allah. Selesai 2 pasal, insya Allah tinggal 1 kali pertemuan lagi kita selesaikan tauhid rububiyah. Insya Allah ba'da Syawal kita masuk kepada tauhid uluhiyah. Silahkan yang mau bertanya, kalau ada yang ya, Pak Edi silakan. Waalaikumsalam. Ini kan ada Allah berkehendak, ada setiap makhluk, ada kodok dan ada. Terus bagaimana batasannya ketika ada yang kan nasib tidak berubah kalau kita tidak berusaha untuk mengubahnya. Kemudian batasannya dengan doa, karena umumnya manusia itu selalu risau dengan rezeki segala macam.
Padahal rezeki itu sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan, tapi mereka merisaukannya sampai melakukan berbagai hal yang kadang-kadang di luar batas sebagai umat. Jadi kadang-kadang meminta makhluk, atau mungkin contohnya ketika sahabat meminta doakan untuk menjadi kaya. Nah itu berarti ada nasib yang berubah ketika doa itu dilaksanakan. Nah itu ini bagi orang awam tuh agak rancu gitu. Mungkin Ustaz bisa mengatakan batas. Baik. Tentang takdir, benar sekali dalam hadis yang sahih, takdir kita telah ditulis oleh Allah sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau demikian, untuk apa kita berusaha? Untuk apa kita berdoa? Nah, insya Allah nanti kita akan sampai pelajaran kepada bab takdir itu. Nah, secara global kita sampaikan, takdir Allah itu ada dua macam. Ada takdir yang mutlak tanpa sebab, ada takdir yang muqayyad yang terkait dengan sebab. Ya, contoh takdir yang muqayyad yang terkait dengan sebab, kalau ada sebabnya berlaku dia. Kalau tidak ada sebabnya, dia tidak berlaku. Dan ini sudah ditentukan sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Contoh, saya akan selalu merasakan kehausan kalau saya tidak minum. Sebaliknya, saya tidak akan merasakan kehausan disebabkan saya minum. Nah, ini tergantung. Saya mau minum atau tidak? Kalau saya minum, maka kehausan itu akan hilang pada diri saya. Kalau saya tidak mau minum, maka saya akan haus terus. Nah, ini yang takdir muqayyad. Takdir yang dikaitkan dengan sebab. Nah, begitupun orang berdoa. Ya. Seseorang akan ditakdirkan sengsara kalau dia tidak berdoa. Ketika dia berdoa, maka takdirnya berubah. Bukan berarti tulisan itu berubah, tapi karena takdir itu dikaitkan dengan doanya. Ketika dia berdoa, maka dia menjadi bahagia. Nah, maka kita selalu disuruh berdoa. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kuperkenalkan doamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Malah ditunjukkan kepada kita oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu sangat dekat dengan hambanya ketika hambanya sedang sujud. Maka bersungguh-sungguhlah berdoa ketika sedang sujud, kata Nabi. Nah, ini menunjukkan pentingnya doa. Ada harapan kebaikan akan kita raih melalui doa kita. Karena yang kita harapkan adalah takdir yang muqayyad tadi. Takdir yang dikait dengan usaha. Nah, begitu juga as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa penolak bala. Nah, si fulan ya, dia ditakdirkan kena musibah, kena bala kalau dia tidak mau sedekah. Qadarullah, si fulan ini rajin sedekah, maka dia tidak terkena bala. Dia terkena musibah walaupun negerinya hancur-hancuran, tapi dia selamat. Pernah kita dengar seperti itu. Suatu negeri hancur kena gempa bumi, banjir bandang, tsunami, tapi dia selamat. Nah, itu takdir muqayyad. Nah, inilah yang dimaksud oleh ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya. Maksudnya,
bukan kita merubah enggak dapat bencana, bukan begitu. Tapi sebabnya kita munculkan. Ya, apa sebab kita selamat dari bala adalah dengan rajin bersedekah. Apa yang menyebabkan rezeki kita luas, umur kita panjang dengan memperbanyak silaturahim. Itu sebab-sebab yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menyebabkan kita berilmu? Ya, kita ditakdirkan orang berilmu dengan sebab kita mau belajar. Ketika kita malas belajar, kita jadi bodoh. Takdir juga. Nah, inilah yang terjadi perbincangan antara seorang pencuri dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang pencuri tertangkap basah mencuri, maka dia diseret dan dicambuk oleh Umar. Ya, dicambuk. Teriak-teriak kesakitan. Ternyata sang pencuri ini dapat akal. Apa katanya? Wahai Amirul Mukminin, hentikanlah cambukan saya. Bukankah Anda percaya kepada takdir? Saya sudah ditakdirkan Allah pencuri. Kenapa saya yang disalahkan? Umar dikadalin. Umar tidak kalah jawabannya. Oh begitu ya? Iya. Nah sekarang dengar. Allah juga mentakdirkan saya mencambukmu. Tambah kencang cambuknya Umar kepada pencuri tersebut. Jadi jangan dipermainkan takdir ya ketika kita mendapatkan sesuatu. Ya. Nah, jadi kita kembali simpulkan ada takdir itu yang mutlak tidak membutuhkan sebab, ada takdir itu yang muqayyad terkait dengan sebab usaha doa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Yang lain? Ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Yang mana yang bisa dirubah, Ustaz? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu yang mana yang bisa dirubah, mana yang tidak bisa dirubah. Ya, mungkin dibatalkan nggak bisa kalau kematian, tapi ditunda mungkin bisa. Ya, karena kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, mau diluaskan rezekinya, fal yasil rahimah, maka bersilaturahmilah. Nah, jadi umurnya akan panjang kalau bersilaturahmi. Kalau enggak silaturahmi, umurnya pendek. Gitu, Pak. Yang lain? Silakan. Iya, boleh. Suaranya kencang kok, nggak apa-apa. Mungkin ke bawah nggak kedengaran. Ya. Tentang soal masalah semua yang ada di dunia ini, katakanlah baku, tumbuhan, binatang, mereka yang saya tanyakan kan, apakah yang namanya ketika bis, jika beriman, hal yang sifatnya itu istilahnya juga benda itu dan sebagainya yang akan jahil juga termasuk bertasbih sama Tuhannya atau itu. Yang kedua, saya tanyakan bahwa apa sikap kita ini terhadap diri kita ini tentang soal masalah hal-hal yang kita ini justru itu merupakan sahabat yang seperti syirik. Artinya banyak menemanya dalam satu kehidupan itu serba dan serba takut dan takut. Artinya ini gampang aja. Katakanlah dalam satu hal yang sifatnya mengenai sholat aja, kita ini katakanlah benar-benar harus mengisahkan Tuhan dalam segala hal secara objektif gitu.
Tapi pada saat sholat kita aja katakan menyimpang dari tujuan, sebenarnya sudah sirik. Nah di sini terus terang katakanlah dalam kehidupan yang terfaktual ini banyak penyimpang itu bisa jadi diri saya sendiri. Dan gampangnya pada saat katakanlah masalahnya tentang soal masalah berbohong, gampangnya begini. Pada saat saya puasa, tapi saya nggak beritahu semua orang kalau aku berpuasa. Karena ini juga merupakan satu dari syirik, bukan? Terima kasih Ustaz. Ya, tidak memberitahukan kita puasa kepada orang, apakah itu termasuk syirik? Oh, enggak lah. Di mana letak syiriknya? Ya, kita tidak memberitahukan, malah itu yang dianjurkan. Merahasiakan kebaikan kita kepada orang. Kebaikan kita, amal soleh kita boleh dibeberkan di depan Allah, tapi tidak boleh dibeberkan di depan manusia. Ketika dibeberkan di depan Allah, bisa jadi tawassul, ya, supaya doa kita cepat diijabah oleh Allah. Tapi kalau dibeberkan kepada manusia, itu tercela, bisa jatuh kepada riya dan sum'ah. Itu malah termasuk kepada kesyirikan. Demikian, wallahu a'lam. Yang lain mungkin di bawah ada Pak Edi? Ya, karena kepanjangan saya bingung ya menyimpulkannya. Tolong tutup poin aja Pak. Yang pertama tadi, ayat itu begini, bahwa tentang soal masalah beda dan bertua, dan misalkan ya sudah saya ya. Semua benda tadi telah kita sampaikan, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya bertasbih, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah, semuanya bertasbih, dan tidak ada benda yang bertuah, ya. Tidak ada benda yang bertuah di muka bumi, termasuk Hajar Aswad yang dicium oleh jamaah haji dan umroh di sudut Ka'bah. Itu bukan benda bertuah, walaupun asalnya batu itu dari surga, sengaja dibawakan dari surga. Batu itu tadinya seputih susu, karena banyak dicium manusia menjadi hitam, ya. Nah, karena batu itu sudah hitam disebut dengan Hajarul Aswad. Nah, apa buktinya Hajar Aswad itu bukan benda bertuah? Nah, ketika Umar bin Khattab tawaf, nah beliau di situ berhenti, ya, mencium Hajar Aswad itu dan berkata, wahai batu, engkau adalah batu, tidak lebih dari batu, tidak bisa mendatangkan manfaat, maksudnya enggak bertuah, tidak bisa mendatangkan mudarat. Kalaulah bukan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak bakal menciummu, kata Umar. Jadi kita mencium Hajar Aswad murni ittiba'us sunnah, bukan karena Hajar Aswad itu bertuah, tidak. Hajar Aswad aja tidak bertuah, apalagi batu ponari di Jawa Timur, nggak ada apa-apanya, sama dengan batu biasa. Keris sama dengan pisau dapur, nggak ada bertuahnya. Ya begitu batu mustika, delima, segala macam, itu cuma indah dipandang mata, itu saja, tidak ada bertuahnya. Demikian. Kesetiaan dan sikap kita bagaimana untuk mengatasi hal yang di lapangan di masyarakat banyak. Bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita jangan larut dengan keyakinan mereka. Kita tidak menganggapnya bertuah, cuman menganggapnya karena menarik dipandang mata. Apalagi merah delima kan indah tuh, dijadikan batu cincin, ya untuk aksesoris belaka. Bukan kita mengharapkan kebutuhannya, kita menggantungkan nasib. Nah itu yang jatuh kepada kemusyrikan, ya. Kadang setan menghiasi hal yang syirik itu dengan suatu yang luar biasa. Betul. Buat jin-jin. Dan Al-Quran telah membocorkan, wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Syaitan telah menghiasi perbuatan sesat mereka. Sesat itu sepertinya benar, ya, itu kerjaan syaitan. Seperti contoh kemarin, ya, minta-minta ke kuburan, ke orang mati, itu dihiasi oleh syaitan dengan apa? Wisata religi, katanya. Jadi indah bentuknya. Itulah kerjaan syaitan. Untuk kita berhati-hati.
Siapa yang tidak tertipu? Hanya orang yang mendalami ilmu akidah, mempelajari tauhid, itulah yang nggak bakal tertipu. Kalau itu dijanjikan berhasil gimana? Ya? Mereka minta kuburan, terus pulangnya ternyata berhasil. Iya. Dan campur tangan, kan izin Allah juga itu campur tangan. Iya. Ya. Allah itu memberikan segala-galanya sesuai dengan hak prerogatif Allah. Tapi bisa melalui yang ma'ruf, bisa melalui yang mungkar. Nah, sekarang kita pilih mana? Melalui yang ma'rufkah atau melalui yang mungkar? Dan keberhasilan itu tidaklah menjadi justifikasi pembenaran. Ya. Nah, tidak usah ke situ contoh dulu. Kalau kita dari Cawang ke Grogol lewat Patung Pancoran, kebayang enggak? Ya, Patung Pancoran, sebelah kanan itu ada Advent. Ya. Nah, di situ dilakukan pengobatan ala Yesus. Sembuh kok Ustaz? Orang berjilbab, orang berpeci putih ke situ berobat, sembuh kok Ustaz? Benarkah kita berobat ke situ? Enggak. Ya. Jadi keberhasilan bukanlah membenarkan suatu kesalahan. Yang salah tetap salah. Ya, walaupun berhasil di situ. Nah, begitu juga meminta ke kuburan, makbul kok Ustaz doanya. Ya. Mungkin makbul, tapi makbul melalui hal yang mungkar, tidak menjadikan pembenaran. Demikian. Ya. Musyrik. Ya, musyrik. Tidak boleh mempertuhankan benda. Kalau sudah menganggap benda itu bertuah, itu sudah mempertuhankan benda. Nah, itulah nenek moyang kita yang percaya kepada keris, percaya kepada benda pusaka, setiap bulan suro itu dimandikan dan airnya diminum. Ya, itu yang terjadi di daerah-daerah sono. Ya? Ilmu pelet. Ilmu pelet itu sihir, musyrik. Tapi dia sudah bisa punya anak tuh bagaimana? Iya, dia wajib bertaubat. Kalau dia sudah tahu, sudah sadar, dia wajib bertaubat dan diruqyah orangnya. Itu. Udah rezeki, ada pertanyaan? Oh, udah terwakili. Ya. Dari bawah mungkin ada Pak Edi yang mau bertanya, mungkin melalui tulisan. Ya. Di bawah ada yang mau tanya, nggak boleh tulisan. Atau kalau ada mic di bawah boleh bicara langsung. Ada mic di bawah enggak? Atau melalui WA? Yang mau nanya enggak? Bun? Hah? Enggak, di WA, di WA. Voice note aja. Di WA, voice note.